Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, meskipun sebenarnya udah jelas ya, di situ ada yakni Ishak. Tetapi ada banyak orang yang tidak membaca secara utuh. Mereka mengatakan bahwa kata tunggal di situ adalah kata yang merujuk pada Ismail. Yang notabene Ismail kita tahu adalah bapa dari orang-orang Arab. Oke. Oke, silakan Bu Rita. Baik. Nah, isu Ismail Ishak ini sebenarnya utamanya itu ada di Indonesia dalam konteks perdebatan antar agama. Sebenarnya baik Ishak maupun Ismail, dua-duanya itu adalah tokoh yang protagonis bukan antagonis. Tapi kemudian gara-gara ada pertikaian, perselisihan siapa yang dikorbankan, maka kemudian orang Kristen menjadi anti kepada Ismail. Karena dianggap Ismail itu merujuk kepada teman Muslim. Padahal enggak, ya sebenarnya enggak. Karena demikian. Sebenarnya yang menjadi turunan yang menurunkan bangsa Arab itu sebenarnya adalah garis Yoktan. Yoktan dari Ham. Dan memang kemudian ada yang namanya pernikahan silang dari antara golongan Yoktan ini kemudian kawin silang dengan keturunan-keturunan Ismail. Tapi sebenarnya kalau kita melihat Ismail sendiri itu nggak ada kata-kata buruk kepada Ismail. Mungkin ada kata buruk di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang mengatakan Ismail adalah keledai liar. Nah, sebenarnya kata keledai liar di sini ini adalah suatu terjemahan yang lost in translation. Kata keledai dikasih liar itu maksudnya keledai yang bebas, yang tidak diperhamba. Jadi dia keledai yang hidup di alam bebas, namanya keledai liar. Nah, kemudian kata keledai liar ini diartikan negatif dan kemudian dia bertikai dengan saudara-saudaranya. Nah, kalau Ismail itu diartikan Arab dan kemudian Ishak itu diartikan Israel itu diartikan orang-orang pilihan Tuhan. Nah, sebenarnya kalau dia itu melawan saudara-saudaranya, siapakah yang dilawan? Karena sebenarnya Israel ini ponakannya dari Ismail, bukan? Karena Israel adalah putra, atau Yakub ini adalah putra dari Ishak. Nah, dan Ishak itu bersaudara dengan Ismail, gitu kan? Jadi nggak bisa ini kalau itu diartikan kita akan bertikai dengan orang-orang Arab. Sebenarnya enggak ya, karena orang Kristen yang dari kalangan Arab itu sudah ada sejak kapan? Sejak turunnya lidah-lidah api dalam peristiwa Pentakosta dalam Perjanjian Baru itu sudah ada orang-orang Arab yang dari Damaskus. Nah, itu kan sudah ada orang Kristen Arab. Nah, kalau kemudian Arab itu diidentikan sebagai Islam, ya enggak dong. Karena sampai hari ini masih ada golongan Kristen Arab dan misalnya kalau Anda mengetahui Khalil Gibran, dia adalah seorang penyair dari Lebanon yang berdarah Palestina dan dia beragama Kristen dan ternyata Kristen kan. Nah, artinya di sini walaupun dia menggunakan kata Allah gitu kan, tetapi dia seorang Kristen Arab dan Kristen Arab itu sudah ada pada abad pertama Masehi, sedangkan Muslim itu baru muncul pada abad ke-7 Masehi. Tahun Nah, 700 kalau diartikan seandainya orang Muslim mengidentikan diri mereka sebagai keturunan Ismail, ya silakan, nggak apa-apa. Tetapi dalam konteks Alkitab kita, Ismail itu sebenarnya kalau Anda membaca dalam Galatia pasal 4, ya saya bacakan. Dan kamu saudara-saudara, kamu seperti Ishak, anak-anak janji. Ya. Dan kemudian Ismail yang diperanakkan menurut menganiaya. Sebenarnya ini bukan menganiaya. Sebenarnya saat itu artinya kalau menganiaya itu kan jadi ini. Jadi negatif.
Saya pikir itu sangat negatif kata-kata itu, dan kita harus melihat konteksnya. Dan kalau kita melihat membaca Galatia pasal 4 secara khusus, itu nanti ditunjukkan bahwa Israel itu adalah apa yang digambarkan dari Ismail itu justru. Kalau kita membaca konteks Galatia pasal 4 ini. Nah, ini memang agak aneh. Tetapi itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus, bukan? Oke. Nah, kita harus melihat ya bahwa runutan Alkitab kita itu menulis bagaimana. Pada saat Ishak itu lahir dan kemudian dia disapih, dan di situ walaupun dalam kemarahan Sarah itu ingin mengusir Hagar dan anaknya dan putranya Ismail untuk keluar dari rumah Abraham. Sebenarnya itu membuat Abraham itu berat hati, karena Anda bisa membayangkan selama 13 tahun Abraham pasti berpikir anaknya ya cuman Ismail ini gitu kan. Kalau tiba-tiba Tuhan memberikan satu karunia-Nya yang lain dengan memberikan putra yaitu Ishak, itu bukan berarti Abraham jadi hilang cintanya kepada Ismail, bukan? Iya. Dia akan tetap cinta kepada Ismail. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berkata, Abraham, dengarkanlah istrimu. Jadi di sini Abraham dituntut oleh Tuhan untuk lebih mendengarkan permintaan Sarah. Dan sebenarnya ini adalah benar. Dengan diusirnya, sepertinya ini jahat ya, mengusir putra sendiri. Dengan diusirnya Hagar dan anaknya itu ke padang gurun, sebenarnya hari itu adalah hari kebebasan bagi Hagar. Dia tidak lagi menjadi hamba bagi Sarah. Ya kan? Nah, setelah Hagar dan putranya ini pergi ke perkemahan Abraham, barulah ada perintah. Abraham, ambillah anakmu yang kau kasih, yang tunggal, yaitu Ishak. Jadi ada yang tunggal yang kau kasihi, terus disebut namanya Ishak. Ini betul-betul anaknya yang tunggal. Karena pada saat Tuhan berfirman hal ini, bukankah Ismail itu sudah keluar dari rumah Abraham. Jadi yang di rumah Abraham tinggal satu. Jadi nggak ada yang lain, maka tidak bisa tidak, pastilah itu yang dimaksud adalah Ishak. Nah, jadi menurut Alkitab jelas menulis hal ini. Kalaupun saudara Muslim itu memandang bahwa itu adalah Ismail, ya silakan saja. Namanya juga tafsir. People can believe what they want to believe. Itu namanya freedom of faith. Tapi kalau kita mengarah pada Alkitab kita, saat itu anaknya tinggal satu, yaitu Ishak. Tidak bisa tidak, apalagi disebut namanya secara eksplisit Ishak. Kalau dalam konteks agama Islam baru muncul abad ke-7 Masehi. Kekristenan muncul pada awal Masehi. Dan kemudian Abraham itu 2000 tahun setelah kira-kira masa generasi pertama, manusia pertama, itu 2000 tahun. Dan artinya di sini Abraham mendahului bangsa Israel, Abraham mendahului kekristenan, Abraham mendahului agama Islam. Nah, kalau dianggap Abraham itu beragama Islam, tentu saja timeline-nya beda. Ya, misalnya kayak begini. Saya tanya, apakah Gajah Mada itu orang Indonesia? Apakah Gajah Mada orang Indonesia? Saya bilang Gajah Mada itu kalau ditanya seperti ini, konteksnya berbeda, timeline-nya berbeda. Karena Indonesia baru muncul ketika Insinyur Soekarno dan Hatta itu menyatakan proklamasi kemerdekaan itu negara Indonesia kan. Jadi apakah Gajah Mada itu orang Indonesia? Timeline-nya beda. Nah, apakah Abraham itu beragama Yahudi? Enggak. Justru Yehuda itu adalah cucu dari Abraham. Ya, cucu buyut bahkan, ya kan? Nah, juga kekristenan baru muncul pada abad pertama Masehi, apalagi Islam. Jadi ngeklaim bahwa Abraham beragama Islam itu tampaknya bukan jauh sekali. Ya, timeline-nya beda. Walaupun agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam itu dianggap
sebagai satu golongan agama Semitik atau agama Ibrahimi. Tetapi Abraham tidak beragama Yahudi, tidak beragama Kristen, tidak beragama Islam. Tetapi kita semua mewarisi keimanan Abraham.